Malin Kundang, Sang Kuryang, Tenggelamnya Kapal Penderwix, Harry Potter, dan Roro Mendut. Kira-kira termasuk pembahasan apa ya? Betul, yaitu mata pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 kurikulum merdeka semester 1, yaitu bab 1 Bangga Menjadi Anak Indonesia. Terdapat dalam subbab mempelajari teks narasi. Kira-kira teks narasi itu apa ya? Oke, kita buat video pembelajaran aja ya. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Apa? Baik? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Oke. Alhamdulillah ya, puja-puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Gopur, yang telah mana melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, walaupun tidak bertemu langsung gitu ya anak-anak. Jadi di dalam jaringan, karena bapak ibu gurunya sedang sibuk rapat, jadi kita belajar di rumah dulu untuk sementara ya. Oke. Walaupun di dalam jaringan tidak langsung tatap muka, tetapi tidak boleh mematahkan semangat kalian. Kalian harus tetap bersemangat. Betul. Betul. Oke. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita sudah membahas, minggu kemarin itu kita sudah membahas apa? Membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia, tepatnya di kelas 4. Membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Coba. Coba Upin menjelaskan tentang apa? Betul, cerita rakyat. Kemarin kita cerita rakyat ya. Nah, sekarang kita akan menerangkan gitu kan ya. Membahas tentang, ada yang tahu kita akan membahas apa selanjutnya? Tidak ada yang tahu, yaitu tentang teks narasi gitu kan ya. Jika kalian mendengar teks narasi gitu kan ya, apa yang kalian pikirkan itu? Apa yang kalian ingat tentang teks narasi? Apa? Mendongeng. Betul, mendongeng. Ada lagi? Menceritakan pengalaman. Betul, menceritakan pengalaman. Terus ada lagi? Betul, oke ya. Jadi Bapak luruskan dulu ya, supaya nggak simpang siur gitu kan ya. Jadi anak-anak, teks narasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang sesuatu peristiwa atau rangkaian kejadian secara runtut gitu kan ya. Nah, jadi secara runtut dari awal hingga akhir. Nah, tujuan dari teks narasi ini yaitu untuk menceritakan pengalaman, tadi betul, menceritakan pengalaman, terus untuk memberikan kesenangan bagi pembaca, terus juga memberikan pesan moral. Pesan moral melalui apa? Melalui cerita gitu kan ya. Nah, supaya kita lebih belajar lebih mendalam tentang teks narasi gitu ya. Teks narasi juga mempunyai apa namanya? Mempunyai ciri-ciri teks narasi. Ada yang tahu nggak ciri-ciri teks narasi itu apa saja? Coba, ada yang tahu nggak? Bapak nunggu ini. Siapa tahu ada yang tahu gitu. Nggak ada ya? Oke, karena kita lagi belajar gitu ya. Pasti kalian belum tahu gitu. Jadi kita saling, Bapak akan memberitahu gitu kan ya. Ciri-ciri teks narasi itu ada apa? Terus kedua ada latar. Terus yang ketiga itu ada
alur. Terus ada yang keempat itu ada tentang komplikasi atau seperti permasalahan. Nah, dari permasalahan itu pasti ada solusi. Nah, terus yang kelima itu ada pesan moral atau nasihat dari cerita tersebut. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu tokoh. Tokoh itu apa sih gitu kan ya? Jadi, tokoh itu adalah siapa saja yang berperan dalam cerita teks tersebut. Nah, terus ada yang kedua yaitu latar. Latar itu adalah tempat kejadian, peristiwa terjadi di mana dan kapankah itu terjadi. Nah, sedangkan alur itu adalah urutan cerita dari awal hingga akhir gitu kan ya. Nah, sedangkan masalah gitu kan ya, masalah itu seperti konflik gitu. Konflik itu adalah masalah. Masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, terus ada resolusi atau solusi. Bagaimana masalah itu diselesaikan itu dengan adanya solusi. Nah, sedangkan pesan moral itu adalah seperti hikmah dari cerita tersebut, makna dari cerita tersebut gitu. Nanti Bapak akan ceritakan gitu tentang sebuah cerita gitu ya. Jadi teks narasi itu bukan bisa mencakup tentang karya sastra, legenda, sejarah, bukan hanya tentang karya sastra saja, tapi legenda, sejarah, contohnya seperti Malin Kundang, gitu kan ya, Kelinci dan Kura-Kura, Kancil si Cerdik, gitu kan ya, terus ada tentang Harry Potter, itu merupakan teks narasi, gitu kan ya, yang mempunyai tokoh, penokohan, alur, dan sebagainya gitu kan ya. Selain ciri-ciri teks narasi juga, ciri-ciri teks narasi juga mempunyai struktur. Struktur itu apa saja struktur dari teks narasi? Pasti kalian belum tahu nih ya, belum tahu. Jadi struktur dari teks narasi itu ada orientasi, gitu kan ya. Terus ada komplikasi, terus ada resolusi, gitu kan ya, resolusi. Tapi apa sih Pak, gitu ya, ketiga hal atau ketiga struktur itu, gitu kan ya. Nah, Bapak jelaskan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan suatu tokoh. Jadi, tokoh yang ada di dalam cerita tersebut itu siapa saja. Kalau di dalam Kelinci si Cerdik misalnya ada tokohnya itu ada si kelinci pastinya, ada buaya, ada si ular, ada raja hutan, singa gitu ya. Terus memperkenalkan latar. Latarnya itu di mana? Biasanya kan kalau hewan itu latarnya itu ada di hutan-hutan gitu ya, hutan-hutan udah pasti itu mah. Terus kalau yang kedua dari struktur teks narasi itu ada apa? Yaitu ada komplikasi. Komplikasi itu apa gitu kan ya? Masih gak tahu. Yaitu masalah. Masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Misalnya sang kecil menemui masalah gitu ya. Tidak bisa melewati sungai gitu. Tidak bisa melewati sungai karena ada bahaya yaitu buaya ketika sang kecil melewati sungai tersebut, pasti kan sang kecil akan dihap atau dimakan ya. Itu merupakan suatu permasalahan. Nah, resolusinya bagaimana gitu kan ya? Resolusi atau dari solusi dari permasalahan itu apa? Misal contoh, solusinya itu sang kancil kan adalah hewan yang cerdik ya. Dia bisa mengelabui sang buaya gitu sehingga dia bisa melewati jembatan tersebut gitu kan ya. Itu sebuah solusi gitu kan ya. Nah, sekarang kita materinya cukup dulu di sini ya supaya kalian itu tidak tidak bingung gitu, tidak bertele-tele panjang gitu, tapi sedikit tapi paham gitu ya. Nanti Bapak akan menceritakan suatu cerita dongeng gitu ya. Nanti kalian tentukan siapa tokohnya gitu ya, di mana alurnya, gimana latarnya gitu kan ya. Terus pesan moralnya apa, masalahnya apa. Oke, kita mulai ya. Judulnya adalah Si Kelinci yang Sombong dan Kura-Kura si Penyabar. Oke. Di sebuah hutan yang lebat,
terdapat seorang kelinci yang selalu berlari kencang, tetapi sifatnya sombong dan angkuh. Ia selalu membanggakan dirinya bahwasanya dia adalah hewan yang paling gesit karena kecepatannya. Sehingga dia selalu mengejek kawan-kawannya, terutama si kura-kura penyabar. Ketika dia bertemu dengan kura-kura, sekelinci itu berbicara kepadanya. "Hei kura-kura, mengapa jalanmu sangat lambat?" Karena si kura-kura itu sangat penyabar, dia tak marah. Tetapi dia menantang si kelinci itu. "Hei kelinci, jika kau benar-benar hewan yang paling gesit dengan kelarianmu, bagaimana kalau kita berlomba saja? Lomba berlari." Lantas kelinci tertawa terbahak-bahak. "Apakah kau tidak salah? Kura-kura, kau mengajakku berlari," ucap si kelinci. Kura-kura menjawab, "Iya, aku mengajakmu lomba lari cepat." Lantas tak berpikir panjang, si kelinci menyetujui karena dia sangat percaya diri bahwasanya dia akan menang. Oke. Tibalah di keesokan harinya, si kelinci dan kura-kura berlomba, disaksikan dengan kawan-kawannya, seperti monyet, kancil, ular, dan sebagainya. Dan gajah menjadi wasitnya. Ketika suara peluit dibunyikan, 3, 2, 1, si kelinci berlari kencang. Namun, si kura-kura masih dekat dengan start atau garis awal. Si kura-kura tidak resah karena dia adalah hewan penyabar. Tetapi karena si kelinci itu adalah hewan yang paling sombong, dia sudah percaya diri. Karena dia akan menang, dia beristirahat di bawah pohon yang rindang dan sejuk. Ketika si kelinci itu terbawa suasana, si kelinci itu mulai tertidur. Karena dengan suasana dengan angin sepoi-sepoi, udara sejuk, dia tertidur sangat lenyap. Dan dia tidak sadar bahwasanya kelinci sudah menyusul. Ketika 1 jam kemudian gitu ya, dia terbangun. Dia terkejut. Apakah si kelinci sudah mengejar dia? Tetapi dia yakin si kura-kura belum mengejarnya gitu kan ya. Nah, tiba saatnya bahwasanya 3 meter lagi si kura-kura akan menuju garis finish. Si kelinci sangat panik. Akhirnya si kelinci berlari sangat kencang. Dengan keadaan si kelinci 20 meter lagi dari garis finish. Dia berlari sangat kencang. Dan ketika di garis finish, si kura-kura melaju 1 langkah. Kelinci hampir mengejarnya, tetapi pada akhirnya siapa yang menang? Kura-kura menjadi juara pertama dalam perlombaan berlari. Sehingga si kelinci ini sangat menyesal gitu kan ya. Si kelinci ini sangat menyesal gitu. Sehingga dia sadar bahwasanya kesombongan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Hingga dia sadar gitu kan ya.
itu bukan sifat yang terpuji tadi kan ya. Nah, dari cerita tersebut, kalian bisa gak menjelaskan itu siapa tokohnya gitu kan ya, terus latarnya bagaimana gitu kan ya. Coba, Bapak mau tanya, tadi tokohnya siapa aja? Ada siapa aja? Ada kelinci, betul. Kura-kura, betul. Terus dan kawan-kawannya gitu kan ya. Kalau latarnya itu di mana? Coba ada yang tahu gak latarnya? Apa Piji? Oke, di hutan, betul. Jadi latarnya itu di hutan gitu kan ya. Kalau cerita alurnya gimana? Cerita alurnya ya tadi 11-12 lah sama Bapak yang Bapak ceritakan gitu. Kalau untuk masalahnya itu kan si kelinci itu sangat sombong gitu kan ya. Nah, dari kesombongan itu akhirnya solusinya itu ya si kelinci sadar bahwasan si kesombongan itu hanya semata-mata hanya untuk membanggakan dirinya saja gitu kan ya. Sehingga dia kena karmanya gitu, kalah dalam lomba lari. Nah, itu solusinya. Kalau pesan moralnya yaitu jangan bersikap angkuh karena roda selalu berputar gitu ya. Betul, betul banget. Nah, oke ya. Karena waktunya itu udah menunjukkan bahwasanya jam Bapak sudah selesai, jadi kita cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk besok, mudah-mudahan besok Mail bisa hadir ya untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, boleh. Bapak tunggu. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan dalam materi ini. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak sampaikan membawa manfaat kepada kalian semua, khususnya untuk diri Bapak sendiri, umumnya bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.